Apa jadinya jika teknologi tempur tercanggih Amerika Serikat dikerahkan untuk menghancurkan markas tersembunyi di balik pegunungan Yaman? Bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah peringatan keras untuk Iran dan sekutunya. Dari langit gelap di atas Laut Merah, jet siluman F-35C meluncur membawa bom penghancur bunker, siap menembus gua tersembunyi dan pangkalan rahasia militan Houthi. Tapi, bagaimana mereka bisa lolos dari sistem pertahanan udara buatan Iran yang mengintai dari balik bukit? Mari kita kupas tuntas operasi militer bersejarah ini, strategi, teknologi, dan pesan di balik serangan mematikan tersebut. Serangan terbaru ini bukan hanya sekadar demonstrasi kekuatan, tetapi juga pesan tegas Amerika Serikat kepada Iran dan sekutunya bahwa mereka benar-benar siap bertindak. Dalam operasi bersejarah, pilot F-35C dari Skuadron Black Knights melakukan misi strategis dengan daya dorong hampir 40.000 pon saat lepas landas dari kapal induk, membawa senjata destruktif bernama Blue 109 atau dikenal sebagai bunker booster, bom seberat 2.000 pon yang dapat menembus hingga 8 kaki beton, 20 kaki batu, dan bahkan 100 kaki tanah sebelum meledak dengan kekuatan dahsyat. Selain itu, mereka juga membawa GBU-31 JDAM bom pintar yang dipandu GPS yang mampu menyerang sasaran dengan akurasi tinggi. Kombinasi senjata ini tidak dipilih secara acak, melainkan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan militan Houthi yang telah menembakkan rudal anti kapal dari lokasi tersembunyi di wilayah pegunungan Yaman sejak 2023. Target utama adalah dua pos militer di perbatasan Marib dan Al-Baida, tempat rudal disimpan dan diluncurkan, lalu disembunyikan kembali ke dalam gua. Strategi serangan dua gelombang dimulai dengan bunker booster untuk menembus perlindungan bawah tanah, diikuti JDAM dengan daya ledak lebih besar untuk menghancurkan fasilitas dan persenjataan yang tersisa. Namun, ancaman tidak datang hanya dari target di darat, karena Houthi telah membangun jaringan pertahanan udara canggih dengan bantuan Iran, mencakup sistem jarak pendek hingga rudal jarak jauh seperti SA-2 dan versi modifikasi SA-75 dengan jangkauan hingga 100 km. Disinilah kemampuan siluman F-35 menjadi vital, karena dengan penampang radar kecil sebesar bola golf dan desain pesawat yang menyerap gelombang radar, mereka hampir tak terlihat oleh radar musuh. Bahkan, keunggulan misi ini diperkuat oleh kehadiran E-18G Growler yang membawa teknologi ALK-249 Next Generation Jammer, perangkat perang elektronik yang mampu menonaktifkan sistem radar musuh secara efektif. Begitu Growler membuka jalan dengan mengacaukan radar, F-35 masuk dan menjatuhkan muatan mereka secara presisi. Laporan pasca serangan menyebutkan ledakan besar di kedua lokasi target, disertai ledakan sekunder akibat hancurnya rudal yang disimpan, dan hasilnya, kedua pangkalan musuh dihancurkan total. Keberhasilan misi ini tidak hanya menjadi kemenangan taktis di medan tempur, tetapi juga menjadi simbol superioritas teknologi dan koordinasi militer modern yang dimiliki Amerika Serikat. Dalam satu malam, kehadiran pesawat siluman F-35C dan jet peperangan elektronik E-18G Growler berhasil mengguncang sistem pertahanan udara paling kompleks yang dibangun kelompok bersenjata non-negara, membuktikan bahwa bahkan jaringan rudal yang tersembunyi di dalam gunung pun tidak bisa menghindar dari serangan presisi yang didukung data intelijen, pengintaian, dan dominasi udara mutlak. Serangan ini juga mengirimkan sinyal keras kepada kekuatan asing yang mendukung kelompok Houthi, bahwa keterlibatan mereka akan selalu dibalas dengan kekuatan teknologi militer tercanggih di dunia. Di balik setiap manuver udara dan letupan di darat, tersimpan kecanggihan dalam perencanaan strategis, perhitungan muatan persenjataan, hingga kecerdikan dalam mengeksekusi misi tanpa memberi ruang bagi kegagalan. Dan di saat dunia mungkin hanya melihat kilasan berita tentang ledakan di pegunungan Yaman, bagi para pilot Black Knights, itu adalah momen yang membuktikan keunggulan pelatihan, keberanian, dan kekuatan tak terlihat yang mengiringi mereka sejak awal misi hingga pulang ke dek kapal induk. Misi itu bukan hanya soal menghancurkan target, melainkan tentang mengukir babak baru dalam sejarah peperangan modern di mana teknologi, intelijen, dan keberanian berpadu dalam satu ledakan yang mengguncang lebih dari sekadar permukaan bumi. Setelah kembali ke kapal induk, para pilot dan kru darat disambut dengan sorak-sorai bangga, bukan hanya karena keberhasilan misi, tetapi karena mereka tahu apa yang telah dicapai malam itu akan bergema jauh melampaui laut tempat mereka berlabuh. Para teknisi segera bergerak cepat melakukan pengecekan pada pesawat, memastikan setiap panel siluman tetap utuh,
Setiap sistem avionik bekerja sempurna, dan sisa amunisi dihitung dengan presisi. Namun yang paling mencolok adalah suasana di ruang kendali. Layar-layar yang sebelumnya menampilkan titik-titik merah dari radar musuh kini kosong, seakan menunjukkan bahwa wilayah udara yang sebelumnya mematikan telah dibersihkan total. Intelijen mulai menganalisis dampak dari serangan tersebut, mencatat adanya penurunan drastis aktivitas peluncuran rudal dalam beberapa hari setelahnya. Di darat, laporan dari sumber-sumber lokal mulai mengalir. Pangkalan-pangkalan yang diserang tidak hanya luluh lantak, tetapi juga kehilangan kemampuan logistik dan komunikasi, membuat para pemberontak kewalahan dan panik. Media global mulai memberitakan misi tersebut, sebagian dengan nada waspada terhadap kekuatan militer yang begitu presisi, sebagian lain dengan pujian terhadap teknologi yang mampu menciptakan dominasi udara tanpa korban jiwa dari pihak penyerang. Para analis militer menyebut ini sebagai bukti bahwa era baru peperangan telah benar-benar dimulai, di mana medan pertempuran bukan lagi hanya soal kekuatan fisik, tapi soal siapa yang mampu mengendalikan informasi, menembus radar, dan menyerang sebelum terlihat. Dan sementara dunia membahas hasilnya, para anggota Black Knights kembali ke rutinitas mereka berlatih, bersiap, dan tetap waspada karena mereka tahu, di Cakrawala, ancaman baru bisa muncul kapan saja. Namun satu hal pasti, siapapun yang berpikir untuk menantang mereka kini akan berpikir dua kali, karena malam itu, mereka tidak hanya menyerang mereka menulis ulang aturan perang. Di balik kesunyian kapal induk yang mengapung di tengah lautan, semangat para awak tetap menyala. Mereka tahu bahwa kemenangan malam itu bukan akhir, melainkan pengingat akan tanggung jawab besar yang mereka emban. Para pilot F-35C mungkin telah kembali ke dek dengan tubuh yang lelah, namun mata mereka masih tajam, penuh antisipasi, karena medan tempur modern tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa di antara mereka duduk di ruang briefing, mengevaluasi rekaman misi dengan seksama, mencari setiap detail yang bisa disempurnakan untuk operasi berikutnya. Di ruangan lain, para analis sinyal terus membongkar komunikasi musuh yang tersisa, mencoba memetakan kembali jaringan komando Houthi yang mulai runtuh. Bahkan di ruang komunikasi kapal, suara-suara dari markas pusat mengalir tanpa henti, menandakan bahwa hasil operasi ini telah menggerakkan strategi baru di tingkat internasional. Negara-negara sekutu memandang misi ini sebagai bukti kekuatan deterensi yang nyata bahwa kemitraan dengan Amerika berarti perlindungan oleh teknologi militer paling mutakhir yang pernah ada. Namun di luar semua itu, ada kebanggaan yang tidak tertulis di laporan resmi. Sebuah rasa hormat mendalam terhadap para personel yang telah mempertaruhkan nyawa mereka dalam kesenyapan langit malam demi menciptakan ketenangan bagi jutaan orang yang tak akan pernah tahu nama mereka. Bagi Black Knights, keberhasilan ini bukanlah perayaan, ini adalah pengingat bahwa di balik setiap mesin canggih dan strategi cemerlang, ada manusia yang tetap setia pada sumpahnya, melindungi tanah air dan sekutunya dengan segala yang mereka miliki. Dan saat langit perlahan mulai terang, mereka pun bersiap kembali karena di samudera luas ini, tidak pernah ada waktu untuk benar-benar beristirahat. Ketika fajar menyingsing dan sinar matahari pertama menyapu dek kapal induk, suasana mulai bergeser dari ketegangan operasi malam menjadi kesiapan untuk hari baru yang penuh potensi tantangan. Di hanggar, pesawat-pesawat tempur diperiksa ulang, diisi bahan bakar, dan disiapkan seakan misi berikutnya bisa dimulai kapan saja. Tak satupun dari kru membiarkan euforia membutakan fokus mereka karena mereka tahu, dalam dunia di mana konflik bisa muncul dalam hitungan menit, kesigapan adalah tameng utama. Para perwira senior berkumpul dalam ruang strategi, memetakan kemungkinan respons musuh dan menilai dampak politik serta militer dari serangan presisi malam sebelumnya. Di pangkalan lawan, kekacauan masih berlangsung, rantai komando terguncang, komunikasi terputus, dan moral pasukan pemberontak merosot drastis. Laporan intelijen menyebutkan adanya gelombang pelarian dari beberapa posisi garis depan, dan pasukan sekutu di darat mulai memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi mereka. Di media sosial, citra-citra satelit yang bocor memperlihatkan kawah besar di titik-titik serangan, memicu spekulasi global tentang jenis senjata yang digunakan dan siapa yang mungkin menjadi target berikutnya. Namun bagi Black Knights, keberhasilan ini bukan untuk dipamerkan, ini adalah bagian dari misi yang lebih besar, yakni menjaga stabilitas kawasan, melindungi jalur perdagangan internasional, dan menunjukkan bahwa kekuatan udara modern bukan hanya soal kehancuran,
tetapi juga soal ketepatan, tanggung jawab, dan efek psikologis terhadap musuh. Sementara kapal induk perlahan bergerak menuju posisi berikutnya, bayangan F-35C yang terparkir di dek seolah menjadi simbol diam dari tekad Amerika. Siapapun yang berani mengganggu keseimbangan akan berhadapan dengan kekuatan yang tak hanya mematikan, tetapi juga nyaris tak terlihat, dan itulah inti dari dominasi di abad ke-21. Di ruang istirahat kapal, para awak yang semalam berjaga kini bisa melepas lelah sejenak, meskipun benak mereka masih tertinggal di langit Yama. Suara denting alat makan dan tawa ringan di tengah aroma kopi dan sisa adrenalin menjadi pengingat bahwa di balik mesin-mesin baja dan sistem tempur mutakhir, operasi militer tetap dijalankan oleh manusia mereka yang rindu rumah, tapi tetap memilih bertahan di garis depan demi tugas dan kehormatan. Sementara itu, berita tentang keberhasilan misi telah mencapai Gedung Putih dan markas NATO, memicu diskusi serius tentang arah strategi berikutnya. Para analis politik mengamati dengan seksama dampak domino yang ditimbulkan oleh serangan itu, khususnya terhadap posisi Iran dan kelompok-kelompok proksinya di wilayah tersebut. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan ini akan memaksa mereka untuk menyesuaikan taktik, atau bahkan mundur sementara untuk menyusun ulang kekuatan. Tapi di sisi lain, intelijen juga mewaspadai respons balasan yang mungkin dilakukan secara tidak langsung melalui serangan siber, sabotase, atau kampanye disinformasi. Maka dari itu, meskipun satu babak telah dimenangkan, perang yang lebih besar tetap membayangi cakrawala. Bagi Black Knights dan seluruh elemen armada Pasifik, tidak ada ruang untuk lengah. Setiap sistem terus dipantau, setiap jalur komunikasi diamankan, dan setiap pilot tetap siap jika langit memanggil kembali. Dalam kesunyian samudera dan deru angin di dek atas, tekad itu tetap sama, memastikan bahwa tidak ada musuh, sejauh dan sekuat apapun mereka, yang bisa menyentuh perdamaian tanpa melalui mereka lebih dulu. Dan saat malam kembali jatuh, kapal induk itu tidak pernah benar-benar tidur, ia hanya bersiap untuk babak berikutnya. Dunia luar mungkin melihat kapal ini sebagai sekadar besi dan baja, tapi bagi mereka yang ada di dalamnya, ini adalah rumah, medan tempur, dan tempat di mana sejarah kecil ditulis dalam diam. Dan saat satu operasi berakhir, bukan kemenangan yang dirayakan, tapi keberlanjutan dari misi yang lebih besar. Karena bagi mereka, tidak ada garis akhir, hanya momen jeda sebelum kembali ke bayang-bayang, menjaga garis senyap yang memisahkan dunia dari kekacauan. Di dek atas, salah satu perwira muda menatap cakrawala, wajahnya dibalut cahaya jingga pagi. Ia tahu bahwa dunia di bawah sana mungkin tak pernah mengenal namanya. Tapi disinilah ia memilih berdiri, bersama bayangan-bayangan bersayap, menjaga dunia dari kejauhan. Dan selama satu kapal tetap berlayar, selama satu Black Knight masih berdiri, maka pesan itu tetap hidup. Keheningan bisa menjadi senjata paling mematikan. Dan dari langit, bayangan selalu datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa perdamaian tak pernah gratis.